Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, agar kita bisa kembali dapat melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, anak-anak ustazah semuanya kelas 9, mana ini yang lain masih sedikit, buka videonya ya. Masih ada, hanya baru 15 orang. Mana lagi nih yang lain nih? Nazwa Mutia, Tatrina, yang lain. Oh, belum ada separuh, seperempatnya juga belum ada ini. Dibuka aja videonya ya, Zuliatus Aulia. Videonya dibuka aja. Sedikit kali, mana lagi yang lain ini? Nadia Ulia, videonya dibuka aja kak. Baru 18. Mana lagi yang lain? Masih pada tidur, hari hujan ya. Enak tidur ya kali ya. Oh, dikit kali, mana ini lagi yang lain? 18, baru 18 siswa. Subhanallah, udah jam segini ya. Sedikit sekali yang mulai belajar. Cheryl, Juliatus, videonya dibuka. Ya, anak-anak ustazah, ini ada 18. Kalian baru 18 nih yang nge-zoom nih. Apa kabarnya nih semuanya? Adinda Salsabila. Alhamdulillah baik. Najiha, Nazwi. 20 siswa. Najiha sehat? Aman rumahnya Najiha? Enggak banjir kan? Ya. Nazwi sehat, Nazwi? Sehat. 21 siswa. Aisyah, Nazla Atika. Ya, liburan kemana aja nih? Liburannya kemana aja? Jihan Safana, liburannya kemana aja? Nggak kemana-mana. Di rumah aja. Iya ya. Ya, anak-anak ustazah kelas 9 semuanya. Ya, alhamdulillah ya, kita masih bisa belajar ya. Walaupun masih daring ya. Dan yang rencana awal kita ingin tatap muka, tapi qadarullah ternyata belum bisa. Jadi ustazah berharap ya kita sama-sama bersabar ya atas kondisi ini, dan terus berdoa semoga ya wabah ini segera berakhir ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah angkat, semoga cepat berakhir. Kita kembali bisa bersekolah ya, bertatap muka ya, dan lebih akrab ya sebagai seorang guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran. Namun begitu ustazah berharap anak-anak ustazah sekalian semuanya, ya anak-anak ustazah sudah kelas 9 ini ya, sudah kelas 9, enggak terasa ya, sudah mau tamat SMP ya. Dan anak-anak ustazah sekalian, di kelas 9 ini ya, dan di semester 2 ini mungkin waktu belajarnya tidak sepadat di semester 1
ya, eh, tidak sebanyak di semester 1 karena semester 1 itu jumlah hari efektifnya banyak ya, sedangkan di semester 2 ini tidak. Dan anak-anak ustazah juga ya nanti akan menghadapi ujian-ujian tentunya ya, ujian kelulusan. Nah, ustazah berharap kiranya lebih ditingkatkan lagi lah cara belajarnya ya di rumah ya, walaupun ini masa pandemi tidak menjadi alasan bagi kita untuk untuk tidak serius ya dalam belajar, untuk tidak bersemangat dalam belajar ya, karena inilah yang bisa kita lakukan pada saat ini ya. Jadi ustazah berharap lebih giat lagi, tingkatkan terus ya cara belajarnya di rumah ya. Memang mungkin akan melelahkan ya, walaupun di rumah sepertinya mungkin tidak siap-siap ya, tapi kita bersabar ya, diikuti saja ya, sabar ikhlas menjalani ya, mengerjakan tugas-tugas sekolahnya ya, dan tidak terasa nanti ya sudah tamat aja ya kan. Jadi di semester 2 ini anak ustazah mungkin tidak penuh belajarnya ya, mungkin sekitar 3 bulan seperti itu ya. Jadi persiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi ujian-ujian ya. Kemudian ustazah berharap sekali ya, anak-anak ustazah ini dalam tugas-tugas sekolah lebih rajin ya, karena sampai saat ini masih ada itu nilai-nilai yang belum tuntas di antara anak-anak ustazah semua yang kelas 9, 9A, 9B, yaitu masih ada nilai-nilai yang belum tuntas. Nah, seharusnya kita tahu ya, kita ini sebagai siswa, kita punya ya kewajiban ya untuk menuntaskan nilai-nilai kita, karena itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri ya kan. Sudah sampai semester 2 ini pun masih ada juga guru yang harus menagih-nagih yang belum selesai tugas-tugasnya, ujiannya kan. Itu seharusnya nggak terjadi ya, nggak terjadi. Jadi ini nasihat untuk semuanya ya, sampai hari ini masih ada yang belum selesai nilai semester 1-nya. Jadi ustazah berharap tidak terulang di semester 2 ya. Bagi yang belum selesai, selesaikanlah segera. Di sini ada Nazwa Mutia, Tatrina ada. Mana nih suaranya? Coba apa namanya? Suaranya ada? Nggak ada ya, nggak bersuara ya. Sini 26 siswa. Kalian 36, berarti 72 ya, 72 ya. Paling nggak setengahnya sekitar 30-an ya. Ini aja yang bisa Zoom ya. Nadia Sapira, Anya, Kaila, Mumtaz ya, Aisyah. Ya, anak-anak ustazah, itu sedikit motivasi dari ustazah ya. Jadi semakin semangat dan semakin giat belajar ya, karena nanti di SMA ya tentunya pelajarannya semakin banyak lagi ya, semakin kompleks lagi pelajarannya. Jadi tetaplah semangat, tingkatkan terus ya cara belajarnya ya, tidak boleh berputus asa, kemudian tidak boleh terlalu banyak mengeluh. Yang penting sabar, jalani, ikuti ya semaksimal mungkin dengan sabar ya, dan harus pandai lagi mengatur waktunya ya. Kalau lelah istirahat seperti itu ya. Kemudian jangan lupa makan, minum. Kadang karena asik di HP ya, melihat tugas segala macam ya, jadi lupa makan, minum, istirahat, akhirnya kelelahan ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi kalian harus pandai lagi mengatur waktu kalian. Kalau lelah istirahat ya, lapar makan ya, kemudian haus ya minum. Jangan lupa diri ya. Jangan saking banyaknya tugas-tugas jadi lupa diri untuk istirahat, lupa diri untuk ya minum dan makan. Jangan seperti itu ya. Jadi lebih dewasa lagi ya dalam bersikap ya menghadapi tugas-tugasnya, lebih pandai lagi mengatur waktunya. Ya, anak-anak ustazah, untuk materi penjas kita pada pagi hari ini ya, kita masih melanjutkan materi yang lalu. Itu masih ada yang belum selesai ya.
Nah, di Ustadz sendiri pun bahkan mereka belum sampai itu materinya pada kebugaran jasmani, ya. Kita yang cepat ya materinya sudah sampai pada kebugaran jasmani. Mereka belum sampai, ya. Makanya soal-soal yang kemarin untuk kebugaran jasmani itu memang tidak ada masuk ya, Ustadz buat. Nah, memang kebetulan yang lalu itu bahwa soal penjasnya Ustadz yang membuatnya, ya. Tapi nggak mengapa ya, kita pelajari saja ya. Kita lanjutkan materi kita masih tentang kebugaran jasmani. Nah, sebelum masuk materi nih, ada yang mau sampaikan ke Ustazah? Mungkin ada yang bertanya. Tandara? Alifa. Ini 28 siswa. Alifa, mana nih wajahnya Alifa? Buka aja videonya semua, jadi Ustazah bisa lihat wajah-wajahnya nih. Kan lama nggak berjumpa ya, jadi Ustazah mau lihat nih wajah-wajahnya. Ada yang bertanya Alifa? Nadia Sapira? Ya, untuk anak-anak Ustazah yang kelas 9B ya terutama ya, absen malam jangan lupa ya. Banyak kali yang nggak absen malam ini, saja periksa ya. Jadi jangan lupa absen malam. Nah, ada yang mau ditanya? Cheryl, mana nih wajah Cheryl nih? Cheryl, mana wajahnya Cheryl? Kaila Mumtaz, mana nih wajahnya? Cheryl nggak nampak nih wajahnya, Cheryl gelap. Kaila Mumtaz, oh kameranya nggak bisa dipakai, kenapa? Rusak? Oh ya. Ali Faiza, Ali Azhara ada ya, Ali Azhara. Muskia, Zalfa ada. Najwa Parwania, Najwa sehat Najwa? Sehat. Pucat kali ya. Udah sarapan ini? Udah. Makan yang banyak. Jaga kesehatannya ya. Semester 2 ini mungkin akan banyak ujian. Jadi dijaga kesehatannya. Ya, anak-anak Ustazah, kita kembali ke pelajaran kita. Nggak ada yang mau bertanya ya? Nggak ada yang mau ya, ada yang mau bertanya lah gitu masuk Ustazah? Nggak ada. Rania, Naila, ada mau tanya-tanya? Raihana? Iya. Kenapa? Ustazah itu periksa lagi tuh absennya. Jadi nggak kayak gitu aja. Ustazah periksa, Ustazah edit lagi. Karena Ustazah periksa ini ada yang udah ngabsen, di atas dia ada ngabsen, di bawah rupanya kawan yang baru masuk ngambil absen yang paling atas, yang pertama masih kosong semua kadang gitu kan. Nah, itu Ustazah periksa lagi. Jadi Ustazah edit lagi semuanya, baru Ustazah kirim ke guru mapel. Jadi insya Allah nggak usah takut, yang penting absen aja ya. Jadi Ustazah lihat itu siapa yang absen. Kadang siapa ya, kayak Rehana, Rania itu kadang sampai 2 kali ngabsen ya kan, 2 kali namanya. Oh, ini 2 kali nih, mungkin takut nggak terlihat Ustazah ya. Jadi Ustazah periksa itu sebelum Ustazah kirim ke guru mapel, itu Ustazah periksa ya nama-nama siswa yang absen ya. Dan ini ada nggak siapa, Fatimah, banyak ya, banyak sekali Ustazah lihat dari mulai hari Senin itu banyak kali yang nggak ngabsen gitu, entah lupa, entah males, nggak ngerti lah ya. Jadi di situ kan kalau memang nggak ngabsen ya udah disilang,
Jadi kan kesannya alpa ya, padahal mungkin dia melihat pembelajaran itu, tapi kan jadi kosong ya, namanya kan kesannya alpa ya kalau nggak ngabsen gitu. Jadi walaupun ter tersalip-salip lah seperti itu ya, tapi Ustaz tetap periksa ya kan. Kadang sampai ada beberapa kali ngirim 2 kali 3 kali gitu kan. Nggak usah sekali aja, Ustazah periksa kok itu nama-namanya. Jadi Ustazah edit lagi baru kirim ke guru mapel. Ada lagi yang mau ditanyakan? Akila Mutia baru masuk dia, 30 siswa. Akila, ini Akila termasuk yang agak jarang-jarang nih ngabsen nih. Mana wajahnya nih Akila? Nah, kakak jarang absen ya? Mana nih suaranya nggak ada kak, belum terbuka suaranya. Hah? Kakak agak jarang absen malam nih. Absen malam. Berapa kali tuh? Absen pagi. Absen pagi juga rajin nggak? Pagi. Malam kayaknya jarang. Malam nih jarang nih. Ya nggak apa-apa, abinya yang mintakan absen. Jadi banyak itu kosong absen malamnya. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini 30 siswa. Ada? Nggak ada? Kita lanjut materi. Ini materinya Ustazah PDF kan ya. Nampak? Nah, ini materi kita minggu lalu. Nanti anak-anak Ustazah tetap ringkaskan ya, garis besarnya saja, misalnya pengertian dan contoh latihannya ya. Jadi nggak usah banyak kali. Ya, ketika ujian ya, sebelum ujian itu kita materinya masih kebugaran jasmani. Jadi untuk kebugaran jasmani di sini contohnya banyak ya anak-anak Ustazah, disertai dengan prakteknya. Nah, yang sudah kita pelajari itu kalau tidak salah Ustazah sampai, coba lihat catatannya. Sampai mana? Latihan kelenturan leher kalau nggak salah. Ya? Ya Rania? Muskia? Latihan kelenturan leher. Ya? Yang rajin nyatat ini tentu lengkap nih catatannya. Nah, itu pun pengertiannya, caranya, nah, ya kan? Itu aja yang diringkaskan. Ya, itu ya, seingat Ustazah seperti itu. Ini lanjut yang kelima, latihan kelentukan tungkai dan punggung. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita, ya tentunya anak-anak Ustazah tahu lah ya, apa tujuan kita belajar tentang kebugaran jasmani ini. Tujuannya tentunya sangat banyak ya. Tentunya anak Ustazah paham ya bahwa materi ini ya kita pelajari untuk bisa mengetahui ya bentuk-bentuk gerakan ya kebugaran jasmani yang dapat membantu apa? Kesehatan diri kita ya dalam melakukan gerak-gerak olahraga. Intinya olahraga kebugaran jasmani ini tentunya dapat membantu kesehatan ya kita ya dengan berbagai macam bentuk olahraga ya yang kita lakukan ya. Tujuannya untuk sehat. Sehat itu kalau sehat bagaimana? Tentunya jika kita sehat kita bisa melakukan semua aktivitas ya kita sehari-hari, termasuk kita beribadah ya. Sehat itu mahal, sehat itu penting ya, mahal. Kalau sudah sakit itu ya kita nggak tahu ya, nggak bisalah melakukan apapun ya. Mungkin sakit sedikit aja kita sudah pusing untuk melakukan belajar ya.
apalagi sakitnya serius ya. Nah, semoga kita terhindar dari penyakit tersebut. Nah, jadi walaupun kita di rumah saja, kita tetap harus melakukan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani kita ya. Nah, jadi penting karena ini berkaitan dengan kesehatan, dan kita juga ya dianjurkan untuk menjaga kesehatan kita agar kita bisa melakukan semua aktivitas ya, termasuk belajar ya, dan ya tentunya beribadah ya. Baik, kita lanjutkan ya anak ustazah. Itu lagi belum nengok di sini, masih ada kok nggak mau geser nih. Ini ya, kita lihat di sini bentuk kebugaran jasmani selanjutnya setelah kita mempelajari latihan kelenturan leher ya. Nah, ini bentuk olahraga yang tentunya mudah ya, mudah kita lakukan ya. Misalnya setelah pembelajaran ustazah ini kan ada jeda berapa menit ya, sekitar 10 atau 15 menit ya. Nah, coba lakukan gerakannya ya anak-anak ustazah. Tetap anak ustazah mempraktekannya di rumah ya, biar rileks ya setelah pelajaran ustazah ini. Nah, yang kelima itu adalah latihan kelentukan tungkai dan punggung. Nah, ini kelentukan ini apa? Ya, melatih kelenturan otot-otot kaki ya. Tungkai itu adalah bagian kaki dan punggung. Nah, latihannya dapat dilakukan seperti pada gambar ini anak ustazah ya, seperti pada gambar ini. Nah, kakinya dilebarkan. Nah, kemudian punggung kita ya, dan tangan kita memegang salah satu kaki bagian kanan dulu ya. Kita pegang sampai mata kaki, dan punggung kita tekuk ya. Sebisa mungkin jika ini bisa enggak mencium lutut. Nah, ya. Kalau pasti akan terasa sakit ini di bagian pinggang, semacam ketarik. Kenapa? Ya, namanya awal kita melakukan ya. Pasti belum lentur dia. Tanda belum lentur, pasti kita rasakan sakit, nyeri, semacam ketarik, dan kita tentunya nggak tahan melakukannya ini dalam waktu yang lama. Kita hitung saja, kalau sanggup 1 sampai 5 hitungan silahkan. Nah, jika sampai 8 hitungan sanggup, nah ya itu untuk melatih ya, silahkan kita lakukan sampai 8 kali hitungan minimal lah itu ya, 8 hitungan. Nah ya, kemudian gantian, nanti kemudian habis itu kaki yang sebelah kiri lagi ya. Jadi latihan kelentukan tungkai dan punggung dapat dilakukan dengan gambar berikut ini ya. Sikap berdiri dan mengangkang. Nah, ini dia contohnya. Latihan kelentukannya adalah sikap berdiri dan mengangkang. Nah, setelah kaki kanan dan kaki kiri anak ustazah lakukan tekukan seperti ini, baru lakukan yang seperti ini ya. Nah, membungkuk dengan kedua tangan kita tumpukan juga ke lantai. Nah, ini gerakannya gampang, insya Allah gampang ya. Coba rutin lakukan. Jadi biar lentur. Lentur apanya? Lentur ya kakinya, ya tungkainya, otot-ototnya, kemudian pinggangnya juga ya anak ustazah. Nah, di sini ada caranya ya. Diawali dengan sikap berdiri kangkang, bungkukkan tubuhmu ke arah bawah kanan sambil memegang pergelangan kaki kanan dan kedua jari tangan ya kanan. Pertahankan selama 8 detik. Nah, 8 detik. Nah, ya. Bagian C juga bungkukkan tubuhmu ke arah depan sambil meletakkan telapak tangan pada titik terjauh di depan badan. Ya. Dan bungkukkan tubuhmu ke arah kiri sambil memegang pergelangan kaki kiri dengan kedua jari
kiri. Jadi yang anak ustazah ringkaskan nanti misalnya ini ya, latihan kelentukan tungkai dan punggung. Nah, contohnya ya, sikap berdiri dan mengangkat. Nah, jadi katanya ya, di sini dijelaskan untuk latihan jenis ini ya, anak-anak ustazah harus melakukannya dengan benar. Karena kalau tidak akan menyebabkan salah urat ya. Jadi sungguh-sungguh dalam melakukannya ya. Latihan jenis ini dapat ya bermanfaat bagi anak-anak ustazah ya untuk menghilangkan rasa pegel pada tungkai bawah dan atas serta tubuh bagian belakang ya. Biasanya kalau kita pegel pinggang itu ya mungkin lama duduk ini ya, lama duduk menulis. Nah, kan itu pegel ya, kaku. Nah, kita bisa rileks dalam melakukan gerakan seperti ini ya anak ustazah. Nah, jadi manfaatnya untuk menghilangkan rasa pegel pada tungkai bawah ya. Nah, kita lanjut ke ini keenam ya. Nah, selanjutnya bentuk latihan kelentukan tungkai dan punggung yaitu sikap berdiri lurus. Nah, ini seperti pada gambar ini. Nah, ini juga mudah ya insya Allah ya. Tapi jika tidak pernah melakukannya tentu ini nggak bisa seelastis ini ya pinggang kita ya. Bisa nggak seelastis ini? Misalnya fleksibel ya pinggang kita untuk melakukan ketika berdiri ini kita langsung bisa cium lutut kita lurus seperti ini. Nggak bisa ya. Jadi butuh latihan. Ya, butuh latihan ya anak-anak ustazah untuk bisa melakukan gerakan ini. Jadi bentuk latihannya ya bermanfaat ya untuk melatih kelentukan tungkai dan punggung ya, seperti pada gambar ini. Sikap berdiri lurus ya. Kemudian menekukkan punggung membungkukkan punggung kita ya untuk gerakan ya memegang kaki dan mencium lutut. Nah, ini yang pertama, jongkok ya. Bisa berdiri. Kita lihat di sini caranya. Diawali posisi duduk jongkok, kedua telapak tangan diletakkan di lantai di depan kedua ujung jari kaki. Ya, luruskan kedua tungkai secara bersamaan hingga posisi berdiri. Nah, seperti ini ya. Kalau ini mungkin mudah, tapi kalau ini yang gerakan ketiga harus memegang kedua kaki kita ya dan mencium lutut. Nah, tentu karena belum pernah kita lakukan gerakan ini tidak mudah ya. Jadi butuh pembiasaan. Ya, karena semua aktivitas olahraga ini anak-anak ustazah kita harus bisa membiasakannya. Ya, kalau tidak mungkin tidak lentur badan kita. Ya, tidak lentur badan kita dan sekali berolahraga mungkin akan terasa lelah ya jika tidak pernah. Tapi jika sering anak ustazah mempraktekannya, insya Allah sudah stabil ya yang kita rasakan ya dari gerakan-gerakan yang sering kita lakukan, stabil rasa badan kita ini ya. Jadi tidak terlalu lelah sekali karena sudah biasa ya. Jadi butuh pembiasaan ya. Jadi olahraga itu juga bisa menambah rileks ya bagi kita yang penat melakukan aktivitas belajar dari pagi sampai sore. Jadi anak-anak ustazah rileks dengan menggerak-gerakkan tubuh anak ustazah. Jadi jangan lama banyak duduk ya seperti itu ya. Jadi terasa pegel, nah lakukan gerakan-gerakan ini. Nah, selanjutnya ya ini juga 8 kali hitungan ya. Kita tahan posisi seperti ini biar lentur ya pinggangnya, kemudian tungkainya ya, bagian kakinya. Yang ketujuh, latihan kelentukan punggung. Latihan kelentukan punggung. Nah, bagaimana latihan kelentukan punggung ini? Ya. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini tadi PDF-kannya
berurutan tapi dari bawah ke atas ya. Jadi ustazah gesernya ke atas bukan ke bawah. Nah, ini contohnya melatih kelentukan punggung. Ya, anak ustazah. Nah, di sini kita apa ini? Posisinya seperti pada gambar ini ya. Ada banyak gerakan-gerakan yang bisa kita latih untuk melatih kekuatan otot punggung kita. Nah, agar kita tidak sering merasakan apa? Nyeri, pegel ya. Nah, seperti ini dia. Ya, jadi caranya di sini posisi awal dimulai dari posisi merangkak. Nah, ini namanya posisi merangkak ya. Posisi merangkak. Kemudian titik tumpu pada kedua lutut dan kedua telapak tangan. Nah, ini tangan kita. Ya, dan lutut kita. Kemudian gerakan gambar yang kedua ini ya. Lengkungkan punggung ke atas. Ya. Jadi punggung kita ini kita angkat ke atas. Nih, punggungnya ini terangkat ini ke atas ya, dan kepala kita ke bawah. Nah, itu hitungan 1 kali 8. Nanti dites ya di rumah. Kemudian yang gerakan selanjutnya ya, setelah hitungan 8 ini kita coba gerakan yang baru. Bulatkan punggung. Nah, jadi ini lutut kita tekuk. Ya. Bulatkan punggung seperti ini posisinya, hitungan 1 kali 8. Nah, setelah itu kita rubah lagi gerakan keempat. Ya. Tempelkan dada pada kedua paha. Ya, dan kedua lengan dijulurkan ke depan ya sejauhnya. Nah, ini ya gerakannya. Jadi ini kita tekuk ini kaki kita. Ya, kepala kita angkat ke atas. Nah, ini gerakan keempat anak ustazah. Nah, kemudian gerakan selanjutnya kelima. Nah, jadi ada 7 gerakan ya. Nah, bertumpu kedua lengan kita dan salah satu kaki kita, satunya lagi diangkat. Nah, ini juga hitungan 8 kali hitungan ya. Selanjutnya gerakan yang sama dan ini gerakannya berbeda ya. Gerakan yang ketujuh ini berbeda. Nah, ini badan kita yang kita angkat ke atas dan kepala kita. Jadi insya Allah ini mudah dilakukan. Ya, anak-anak ustazah memang ya ini harus dipraktekkan. Ya, anak-anak ustazah bisa praktekkan di rumah. Ya. Baik, jadi bentuk latihan kelentukan punggung dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Ini cara 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 itu gerakannya sama ya. Berarti ada 6 gerakan yang berbeda. Ya, tujuannya sama. Ya, anak ustazah, baik nanti dicatatkan di rumah ya. Insyaallah minggu depan kita sambung. Ini sampai ini nanti ada lari zigzag ya. Ya, garis-garis besarnya saja dan contohnya ya. Nah, jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ke ustazah ya. Kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Ingat, rajin merojaah ya. Itu kunci utama dalam belajar. Rajin merojaah, ikhlas dan sabar ya dalam belajar. Ya, semoga Allah mudahkan segala urusan anak-anak ustazah dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis nanti jamnya apanya? Enggak lagi. Masih ada lagi. Full. Awas kepleset licin. Payung umi yang hijau itulah.